Ya, Kristus sudah bangkit. Kristus dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Kan kita sudah siap, mari kita bacanya bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Kebangkitan Yesus 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang penginginnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan berjaga-jaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia tidak bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Haleluya, shalom, silakan duduk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kepada dunia, juga membuktikan pada saudara dan saya bahwa dia hidup. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan kepada dunia dan kepada saudara dan saya yang ada pada hari ini di tempat ini, di rumah Tuhan, bahwa dia hidup. Ada amin? Bahwa dia hidup, ada amin? Orang yang percaya Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia hidup, percaya, katakan amin. Dia hidup. Dia tidak mati ditelan oleh kubur. Dia tidak mati menunggu waktu Tuhan, tapi dia hidup. Dia adalah Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia hidup di dalam Wahyu pasal yang pertama. Kalau kita lihat ayat 17 dan ayat yang ke-18. Wahyu pasal yang pertama ayat 17 dan ayat yang ke-18, saya mengatakan aku mau sampaikan buat saudara dan saya. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Dia betul-betul dia hidup. Yesus hidup. Tuhan kita hidup. Dia tidak mati. Firman Tuhan adalah hidup dan terang manusia. Dia adalah firman. Dia firman itu adalah terang dan hidup manusia. Dia menerangi hati manusia. Tuhan adalah firman yang telah mati dan bangkit untuk saudara dan saya. Mazmur 119 ayat yang ke-11 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya dengan menjaga, melakukan firman Tuhan." Tuhan itu hidup, membuktikan setiap kata-kata, setiap perkataan. Selama dia masih hidup, dia suka berkata, "Aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga." Dia benar, dia Allah, dia Tuhan, dia tidak pernah menipu. Dan firman-Nya hidup di dalam saudara dan saya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya dengan mempertahankan firman. 119 ayat 105 dikatakan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki
dan terang di jalan hidup kita. Jadi Tuhan, dia benar-benar hidup. Firman-Nya benar-benar hidup di dalam saudara dan saya. Firman-Nya tidak pernah salah. Firman-Nya benar-benar hidup dan firman-Nya dia memanggil. Firman Tuhan datang kepada kuasa kebangkitannya. Dia benar-benar hidup. Sebagai orang yang percaya Tuhan, kita benar-benar percaya bahwa Tuhan kita hidup dan firman-Nya hidup di dalam kita. Hari ini kalau kita mau mencari Tuhan, kita mau pergi ke kuburan Tuhan, kita tidak dapat. Tadi kita baca perempuan-perempuan datang membawa rempah-rempah. Di dalam perjalanan mereka melihat ada gempa bumi, ada seorang malaikat yang turun, dia mengangkat itu batu dan dia duduk di atas batu. Kita tidak cari kemana. Dia hidup di dalam firman-Nya. Dia hidup di hatimu dan di hatiku. Oleh sebab itu kita harus selalu percaya Dia. Kita harus selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan membentangkan langit bagaikan tenda. Tuhan yang meletakkan dasar bumi dan membentangkan langit bagaikan tenda. Dan Dia yang menentukan batas laut. Luar biasa. Tidak ada sesuatu yang salah di dalam firman-Nya. Dan firman itu sudah digenapi dalam tubuh Tuhan sendiri. Dengan kuasa firman sudah terjadi dan Dia adalah firman. Walaupun Dia mati, Dia hidup. Firman itu hidup di dalam kita. Kita tidak mencari seperti 2000 tahun yang lalu. Mencari kemana? Dia ada di dalam hidupmu dan dalam hidupku. Kita harus tetap percaya. Dia yang meletakkan dasar bumi. Dia yang meletakkan langit bagaikan tenda. Dia menentukan batas laut. Saya merenungkan ini terlalu dahsyat dan luar biasa Tuhan. Tidak ada satu kesalahan sedikit pun yang dia buat. Tapi dia datang dalam rancangan Tuhan. Dia mati untuk kehidupan kita. Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita. Dia membuktikan betapa besar kuasa firman-Nya di dalam setiap kita. Kita tidak akan melihat dengan mata jasmani Tuhan bagi. Murid-murid 2000 tahun yang lalu mereka menyaksikan. Tapi kita menyaksikan bagaimana kebangkitan Tuhan. Dan firman itu hidup di dalam kita. Kita harus yakinnya ada Tuhan dan firman. Kita ada di dalam kuasa kebangkitannya. Mau tidak dapat memisahkan kita. Mau tidak dapat menghambat iman kita kepada Tuhan. Kuasa kebangkitannya dahsyat dan luar biasa. Dia hidup. Firman Tuhan hidup. Dia adalah benar-benar Tuhan. Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Sesuatu yang luar biasa. Kita yang berdosa saja, kita tidak bisa melakukan sesuatu seperti Dia. Maut tidak ada ayat 23, 24. Itu ayat-ayat seterusnya dikatakan. Maut telah dikalahkan. Di manakah sengat maut? Kita harus percaya sebagai orang percaya. Kebangkitan Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Dia adalah Allah pencipta langit. Dia rela berkorban buat kita. Kalau hari Jumat kita sedang menyaksikan bagaimana peristiwa penyaliban, menahan Dia. Apa yang kita mau ragukan dalam hidup ini? Dalam kita mengiring Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup. Allah yang kita percaya, kubur tidak dapat menahan Dia. Maut tidak dapat menahan Dia. Dia bangkit, Dia keluar, kuasa maut dikalahkan, sengat maut dipatahkan. Kita yang percaya, kita hidup di dalam Dia, di dalam kuasa kebangkitannya. Di dalam Yesaya 40 kita akan baca. Itu Dia katakan Dia adalah Allah satu-satunya. Tadi saya katakan Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Saya ingin kita baca. Firman Tuhan tidak akan panjang. Yesaya 40 kita baca di dalam ayat yang ke Yesaya 40. Kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-12. Bila perlu kita membaca, kita tidak dapat menggantikan Dia. Dunia tak bisa menggantikan Tuhan. Dia adalah satu-satunya. Kuatkan iman dan percaya. Dia Allah satu-satunya. Dunia tak dapat. Tadi kita ada nyanyi lagu itu kan?
kasih Tuhan itu lagu surga. Dengan apakah kamu dapat menyamakan Allah? Kalau di dalam Yesaya 40 ayat 12 sampai ayat yang ke-32 bacaan yang panjang, kita baca, Tuhan akan bekerja lewat kebenaran firman Tuhan. Allah di atas semua Allah. Allah di atas semua Allah. Besar Tuhan. 1, 2, 3. Siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya, dan mengukur langit dengan jengkal, menyukar debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapakah mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti titik ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapakah hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak bekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak bekas goyah. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasang kemah seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kuasa, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lesu, letih dan lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersalu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengan siapakah kita mau menyamakan Tuhan? Tidak mampu kita mengungkapkannya. Saya hanya mau menunjukkan ayat ini untuk kita. Mari kita mengiring Tuhan. Kita tidak bisa samakan dengan apa yang kelihatan. Dia tahu siapa yang bisa menasihatkan Tuhan. Dia tidak pernah minta petunjuk kepada manusia. Dia Maha tahu, Dia Maha kuat, Dia Maha Pencipta, Dia Allah dan Tuhan yang Maha tinggi dan Maha dahsyat. Dengan siapakah kamu akan menyamakan aku? Tadi di dalam bacaan yang tadi kita baca, di mana dikatakan Libanon tidak cukup ada kayu, kambing domba pun tidak cukup. Apa penyembahan kita? Apa pemberian kita tidak cukup? Libanon yang kayu-kayunya besar, kalau waktu Raja Salomo dibawa kayu-kayu untuk membangun bait Allah, tidak cukup untuk memberikan
membalas kasih Tuhan. Dia luar biasa. Dia telah mati bagi saudara dan saya. Dengan apa kita mau membalas kasihnya? Dengan apa kita mau mengukur dia? Dan jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Tidak ada. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Kita harus benar-benar percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang mati dan bangkit, Allah yang tahu seluruh bintang di langit. Dia tahu nama mereka. Kalau dia panggil semuanya ada. Luar biasa dan dahsyat. Kita tidak salah percaya dia. Kita tidak salah mengiring dia. Kita tidak salah mengambil keputusan kalau ketujuh anak sudah dibaptis. Walaupun mereka masih muda remaja. Mereka mungkin masih belajar tentang firman Tuhan. Tapi mereka telah mengambil langkah awal roh Tuhan akan memimpin kita. Siapakah yang mengajar dia? Yang mengajar roh Tuhan untuk mengatur setiap kita. Tuhan tahu. Tuhan mengenal. Berbicara tentang kebangkitan di seluruh dunia, semua orang berseru-seru tentang kebangkitan. Tapi arti pemahaman kita terhadap Tuhan yang mati dan bangkit, kita mengukur dengan apa? Tidak dapat. Dikatakan marga satwa, kayu-kayu di Libanon tidak dapat memberikan penyembahan untuk dia. Marga satwa tidak cukup. Lebih tinggi, lebih dahsyat, lebih luar biasa, maha kuasa, maha dahsyat dia. Tepuk tangan buat dia. Kita tepuk tangan buat dia. Dia dahsyat, dia luar biasa. Dia bisa rela mati. Dia bisa rela korbankan sesuatu yang ajaib. Bagi manusia tidak mungkin. Kadang-kala kita mempertahankan kebenaran kita. Kadang-kala kita mempertahankan ego kita. Kadang-kala kita mempertahankan siapa kau, siapa saya. Saya orang yang pertama yang seperti begitu. Dan di saat saya mulai merenungkan kebenaran firman Allah, di saat saya diangkat menjadi kepala semakin hari saya belajar. Kita tidak bisa samakan Tuhan dengan apa yang ada kelihatan. Dengan apa yang ada, dia berbicara tentang penyembahan. Kalau ayat yang ke-18 ya, ke-15 ya. Jadi dengan siapa? 15 sampai ke bawah, bahkan ayat 16, 17, ya 18. Itu dia katakan, dengan siapa kamu samakan aku? Libanon tidak cukup dengan kayunya. Bahkan semua marga satwa Libanon tidak mencukupi bagi kayu api. Dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti titik ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan aku? Tidak ada. Sungguh-sungguh dengan hati. Tidak ada sesuatu. Berarti kita tidak bisa balas kasihnya. Kita tidak bisa balas pengorbanannya. Dan kita tidak mampu untuk bangkit dari segala kekuatan kelemahan kita. Karena kuasa kebangkitan, dia mati, dia bangkit, mau dikalahkan, kubur kosong. Dan dia bangkit di dalam kuasa kebangkitan. Dan kita harus percaya kuasa kebangkitan. Kita harus bangkit dari kelemahan kita. Kita lihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia mengukurlah bumi hanya dengan sejengkal. Kita naik pesawat berapa jam ke Jakarta, berapa jam pergi ke luar negeri, lihat tidak tahu berapa orang-orang pintar yang tahu. Tapi kita boleh bilang jauh. Dia hanya mengukur dengan sejengkal. Sejengkal ini saja. Gunung-gunung seperti abu halus. Saya mau katakan buat kita, baca firman dan renungkan. Gunung saja seperti abu halus. Kita seperti setitik air dalam timah. Dalam gayung ada titik air yang jatuh. Manusia banyak hanya seperti setitik air. Dia melihat kita satu kali ada di sini, ada di mana-mana mata Tuhan melihat apa yang mau perbuat, baik dan jahat, benar atau tidak. Mata Tuhan melihat pikiranmu dan pikiranku, hatimu dan hatiku. Dalam kuasa kebangkitan semua telah dikalahkan. Hubungan manusia dengan Allah sudah dipersatukan. Di mana oleh satu manusia Adam dunia jatuh ke dalam dosa, dan oleh manusia Kristus dunia dipersatukan dengan Allah. Oleh sebab setiap kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen pengikut Tuhan, kita harus benar-benar mengandalkan Dia. Dia luar biasa, tidak tertandingi, tidak terkalahkan, tidak bisa disamakan.
Jangan karena kelemahan, jangan karena keadaan kita ragu-ragu dengan Dia. Harus percaya Dia sungguh, Dia sudah bangkit. Dia sudah kalahkan maut, Dia sudah kalahkan kematian, Dia sudah kalahkan kelemahan, Dia sudah kalahkan hal-hal yang tidak baik yang menghambat kita. Dia sudah kalahkan. Dia tidak pergi mati dan pergi diam-diam ke surga. Dia bangkit, Dia tunjukkan rupa kembali. Aku telah bangkit, tunggulah aku di Galilea. Aku akan pergi bertemu di sana. Di Galilea, Dia pertama memanggil murid-muridnya di Galilea. Dia kembali kepada panggilan mula-mula murid-muridnya adalah orang-orang Galilea. Dia mau kita kembali kepada kasih mula-mula di Galilea. Dia mau di mana di Galilea? Dia bertemu dengan Petrus dan di tempat itu terjadi pembicaraan antara Petrus menangis dan dia katakan, kalau engkau disalibkan dengan kepala ke atas, saya disalibkan dengan kepala ke bawah. Rekonsiliasi terjadi. Kuasa kebangkitan menuntut kita untuk kembali rekonsiliasi hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Dengan siapa kita bersamakan Dia? Tidak ada. Hanya kita membuka hati kita untuk Tuhan. Kita mengaku kekurangan dan kelemahan kita. Kita mengaku apa adanya kita. Kita tidak lebih daripada orang lain. Kita semua sama. Asal hati kita terbuka untuk Dia. Dengan apakah kita bersamakan Dia? Dalam perjanjian baru dikatakan, kemiskinan dan ketelanjangan tidak bisa disamakan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang kekasih, saya merenungkan firman Tuhan, saya baca, saya tidak bisa siap firman yang apa. Tapi begitu saya tidur, saya bangun, saya diingatkan ayat ini. Dan dalam ibadah kebaktian, peringatan kebangkitan Tuhan, mari kita melihat ini. Kita tidak bisa samakan Tuhan kita dengan apa yang ada. Bisa kita dengan apakah kamu mau samakan aku? Orang muda, dalam ayat yang ke-29, ayat yang ke-28, tidak tahukah engkau tidak menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung? Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga penggantianmu. Dia membuat kekuatan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Masa hidup manusia ada batasnya, tapi masa hidup Tuhan tidak ada batas. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal. Sekalipun manusia dalam kebodohannya, manusia dalam kepicikannya menyangkal Dia, walaupun mereka sudah melihat mujizat, tapi mereka tetap menyalibkan Dia. Itu menggambarkan kehidupan umat Kristen, kehidupan manusia zaman akhir. Walaupun sudah kita tahu kebenaran, tapi kita terus menyalibkan Dia. Kita terus membuat Dia kecewa, kita terus membuat Dia tawar hati. Tapi itu pun tidak membuat Dia tinggal diam. Dia mati, Dia bangkit, Dia kelahkan semua itu. Dia mau kita kembali kepada Dia, kembali berrekonsiliasi dengan Tuhan. Ikatan iman, ikatan janji, ikatan cinta mula-mula diminta itu buat saudara. Pergilah tunggu aku di Galilea. Aku akan bertemu kamu di sana. Dalam bacaan yang kita baca, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Kalau di atas malaikat katakan, tadi dalam bacaan yang kita baca, malaikat katakan pergilah tunggu dia di Galilea. Dan dia yang kedua Tuhan begitu bertemu di tengah jalan, mereka memegang kakinya, mereka menyembah Dia. Dia bilang, jangan takut, pergilah ke Galilea. Katakanlah kepada saudara-saudaraku di sana, kita satu karena darah Yesus telah mempersatukan kita. Dia katakan, saudara-saudara, tunggu di sana. Kekasih-kekasih, tunggu di sana. Kita sendiri mau merenungkan. Kita mau berrekonsiliasi kembali dengan Tuhan.
Sejauh mana pengiringan Tuhan kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita percaya Dia mati dan bangkit. Sejauh mana kuasa kebangkitannya bekerja di dalam kita. Jadi yang pertama tadi, dia hidup di dalam firman Tuhan, terus imani firman Tuhan, lakukan firman. Karena dengan apakah seorang sudah dapat mempertahankan kelakuannya tetap bersih dengan menjaganya dengan kebenaran. Dan firman Tuhan akan mengatur jalan hidup kita. Karena firman pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dengan apa kita mau samakan Dia? Dia Allah Alfa dan Omega, yang mencipta bumi dari ujung ke ujung, dahsyat dan perkasa. Di saat saya membaca kebenaran firman Tuhan, saya sudah dapat di tahun-tahun yang sudah lalu sekali. Tahun 1909, yang saya bisa ingat 1998, batasi dengan akal pikiran manusia, tidak dapat dinilai dengan cara penilaian manusia. Mari kita melihat Tuhan. Dan saya kalau baca seperti begini, saya ingat lagi ada di Amsal. Ayub dia bersungut-sungut, kenapa saya tidak mati waktu masih di dalam kandungan? Saya dilahirkan dan saya hidup sengsara. Mereka, mengapa saya tidak gugur, lahir seperti anak gugur? Tidak ada pangkuan yang menerima saya. Karena ada penderitaan. Dia berkata itu. Dia sakit, kita tahu ceritanya. Kenapa ada pangkuan? Kenapa ada buah dada yang menyusul saya? Kenapa saya tidak mati seperti anak yang gugur dari kandungan? Dia menyesali hidupnya. Mungkin engkau sebagai anak muda, dalam hidupmu terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak, jangan kecewa. Dia sudah mati dan bangkit. Akhirnya Ayub dia mengaku di dalam pasal 3 ayat yang ke-25, aku tahu pada Gustu hidup, sekalipun kulitmu kus tulang, aku akan bangkit dan melihat Dia. Di dalam kekecewaan, di dalam keterpurukan, akui Dia adalah Tuhan. Tidak dapat disamakan apa yang kita mau pikir, apa yang kita mau cari. Kita sudah ada di dalam Tuhan. Kita sudah ada di dalam Tuhan, dan firman-Nya ada di dalam kita. Ukur saja, lihat saja firman, percaya saja Tuhan, lakukan firman. Berarti kau menjadi anak Tuhan, kau melakukan firman. Percaya bahwa Dia sudah bangkit, kubur tidak bisa menahan Dia. Firman Tuhan akan membawa kita untuk melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang akan datang. Dia bangkit dan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa di surga. Dia mau kita hidup dalam kekekalan itu. Kita tidak seperti di dalam Lukas pasal yang ke-16, orang kaya. Jadi kita persiapkan diri kita di saat kita masih kuat ini. Di dalam cerita di dalam Lukas pasal 16, orang kaya dan orang miskin. Orang kaya ini berfoya-foya dengan hartanya. Orang miskin Lazarus yang makan remah-remah di bawah meja orang kaya itu. Tapi waktu mati tempat pisah. Bagaimana kehidupan yang kekal? Orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan untuk bertemu Tuhan di awan-awan. Itu kuasa kebangkitan. Itu akan pertama bangkit dan menerima kehidupan yang kekal. Bertemu Tuhan di awan-awan. Dia akan bersama dengan Tuhan. Orang yang kedua akan bangkit. Tuhan Yesus bangkit, kita juga akan bangkit pada waktu kematian. Tapi bukan hari ini, waktu Tuhan yang akan menentukan. Waktu Tuhan yang akan menentukan. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Mau terus percaya Yesus yang mati dan bangkit, atau masih mau percaya apa yang ada kita lihat dengan mata. Apapun yang kita miliki hanya tambahan dalam hidup, tidak berarti, tidak mengikat kita. Kita harus bebas. Dia sudah bebaskan kita dari keterikatan itu. Jadi kita mau melihat Tuhan, Dia dahsyat dan Dia luar biasa. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan, segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Tapi manusia tidak mengerti sampai hari ini. Coba kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Tuhan memberikan kekekalan. Dia mati dan Dia bangkit karena ada kehidupan yang kekal, ada kekekalan. Dia mau kita ada bersama dengan Dia. Dia berjanji di mana aku berada. 11. Ya, kalau sudah kita baca itu bersama-sama ya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Mari kita membacanya bersama-sama. 1,
2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita baca sama-sama lagi sekali. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kekekalan itu ada di dalam hati kita. Kekekalan yaitu Tuhan sendiri adalah Allah yang kekal, ada di hati kita. Tapi manusia tidak karena bukan di bumi ini. Di bumi ini akan habis, bumi akan suatu saat digulung seperti tikar. Tapi Tuhan telah menyediakan kekekalan. Di dalam Yohanes 14 Dia katakan, aku pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Jikalau aku selesai menyediakan tempat, aku akan datang kembali dan menjemput kamu. Di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Dia tidak biarkan kita sendiri, Dia berikan Roh Kudus. Aku tidak biarkan kamu yatim piatu, tapi aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Dan Dia akan menuntun kamu kepada kebenaran, dan kamu akan mengerti. Dan kita harus percaya Dia. Kita bukan orang biasa-biasa. Kita orang luar biasa. Kita dicengkeram oleh kekuatan Roh Kudus. Kita dibawa untuk keluar dari pergumulan masalah. Jangan kita lihat bahwa kita ini biasa. Engkau jangan lihat dengan ukuran engkau punya pendidikan, engkau punya keadaan keluarga, tapi engkau lihat bahwa engkau ada raja. Dia raja kita segala raja. Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup. Kekristenan adalah kehidupan yang benar. Percaya Tuhan. Untuk itu, bagian yang kedua, kita harus belajar mengenal Dia. Kalau bicara begini saja, kita akan masuk di bagian yang kedua. Kita harus belajar dan memahami. Dan dikatakan, tapi manusia tidak memahami. Baik atau buruk. Karena kepada kita bukan diberikan karunia untuk percaya, tapi diberikan karunia untuk menderita. Filipi 1 ayat yang ke-29. Bukan karunia untuk percaya saja, tapi karunia untuk menderita. Dan kalau kita sudah menderita, kita dibaptis selam. Kalau kemarin kita baptis 7 orang, dan kita yang sudah dibaptis sekarang kita masuk dalam masa-masa dalam pengiringan kita sedang masuk dalam hal-hal, ada banyak tantangan, dan kita sedang menuju ke dalam baptisan api. Tuhan Yesus sudah ikut semua. Tantangan merupakan sesuatu yang Tuhan mau tuju. Yohanes, Petrus berkhotbah di loteng Yerusalem. Dia katakan, murid-murid setelah dijamu oleh Roh Kudus, dia berdiri dan dia katakan, orang bilang mereka mabuk anggur. Tidak, mereka bukan mabuk anggur, tapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia katakan kepada Yoel pasal yang kedua. Setelah dia berbicara, mereka setelah dia rekonsiliasi dengan Tuhan, Tuhan pakai dia luar biasa. Mungkin pengiran kita pertama, karena kita lahir dalam keluarga Kristen, kita punya bapak Kristen, mama Kristen, kita punya tete Kristen, kita punya moyang Kristen. 2 tahun 1855 izin masuk di Mansinam. Kita orang Papua yang dari Sorong Samarai, kita Papua ya. Kita yang dari Sorong Samarai, kita dari Jayapura sampai Merauke, kita yang ada di sini, kita sudah lahir dalam keluarga Kristen. Pusat saja dipotong dalam nama Yesus. Kita sudah Kristen. Kita pengiringan kita pertama, mungkin karena kita keluarga. Kita lahir dalam keluarga Bapak Penatua, Bapak Gembala, dan kita lahir dalam keluarga pelayan Tuhan. Kita lahir dan keluarga yang hanya di kampung, tapi itu Kristen. Pengiringan kita pertama karena kita dilahirkan dalam keluarga Kristen. Mari kita terus belajar untuk mengenal Dia secara pribadi. Kita mengucap syukur tantangan persoalan tidak lebih daripada kekuatan kita. Tuhan sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Lagu itu, Dia sanggup, bahkan sangat sanggup. Jika Dia tanya, bagaimana kau? Apa kau percaya? Apa kau tidak? Imanmu yang menyelamatkan. Percaya dengan iman. Bangkit dalam kekuatan kuasa-Nya.
bangkit. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan. Dia mati dan bangkit. Kemerdekaan bagi setiap orang. Apabila ada kemerdekaan kamu benar-benar merdeka. Merdeka yang mana? Kita merdeka dalam Tuhan. Kita punya Tuhan mati bangkit, Tuhan hidup. Dia merdeka, dia raja, dia segala raja. Dia Tuhan yang selamat, dia yang memerintah alam semesta, dia yang punya manusia ini. Wah, luar biasa. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita terus percaya dia. Mari kita terus belajar. Kita harus rajin, kita belajar bagaimana cara tadi kita mengucap syukur. Sekali per bulan kita tetap mengucap syukur. Bersukacita senantiasa. Sekali lagi tetap bersukacitalah. Kita harus rajin bersekutu di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi kita yang hadir, kita ini orang-orang rajin dan kita terus akan rajin dan orang lain kita akan terus bawa dan kita rajin terus beribadah. Karena di tempat ibadah kita diajar, di tempat ibadah kita dibentuk, di tempat ibadah kita mendengar hal-hal yang baru, hal-hal tentang surga. Kita melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Karena setiap perkataan Tuhan tidak meleset. Apa yang dia katakan dia buktikan. Dia mati dan dia bangkit. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Berbahagialah orang yang setiap saat merenungkan Taurat siang dan malam. Dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya ya Taurat Tuhan. Dan dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Biar kita mau merenungkan Taurat, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus terus percaya dan kita harus buka hati untuk Tuhan. Tadi saya katakan rekonsiliasi, berbicara, buka hati untuk Tuhan. Buka hati selebar-lebarnya. Dia katakan, lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Aku akan makan bersama dengan dia. Kita akan sehidangan dengan Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Kalau ayat 19, barang siapa aku kasih yang ketubur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Tantangan pencobaan yang kita hadapi itu adalah teguran-teguran Tuhan buat kita. Tuhan sangat sayang. Bapak manakah yang anaknya buat salah dia tidak rotan anaknya? Apalagi Tuhan. Jangan kita melihat tantangan kita mau larikan diri dari hadapan Tuhan. Kita mau terus maju. Anak yang ditegur ayahnya, anak yang dipukul ayahnya, kalau dia lari pergi dia tinggalkan ayahnya tidak dapat sesuatu. Tapi anak itu dia selalu ada dekat ayahnya. Berkat itu akan mengalir bagi dia. Dan buka hati selebar-lebarnya. Berrekonsiliasilah dengan Tuhan. Sudah sejauh mana pengiringan kita? Sudah sejauh mana kita mengimani setiap janji Tuhan? Sudah sejauh mana kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah kita adalah Allah Alfa dan Omega. Kita tidak dapat mengukur dia dengan apapun yang bisa kita ukur. Berbicara tentang penyembahan, berbicara tentang pujian. Di dalam bacaan yang tadi kita baca, bahwa kayu-kayu di badan pun tidak cukup untuk buat meja, mesbah korban. Dan domba-domba pada saklanya tidak dapat mencukupi. Terlalu dalam, terlalu tinggi, luar biasa. Tidak sanggup membalas. Tidak sanggup untuk membalas. Itu bagian yang kedua kita belajar tentang Tuhan. Kita buka hati untuk Tuhan. Lihatlah aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Masing-masing firman Tuhan disampaikan buka hati. Biar kita rekonsiliasi dengan Allah kita yang sudah bangkit. Allah yang mengenal kita secara pribadi. Allah yang tahu bagaimana kita duduk, berdiri dan berjalan. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Bagaimana hidup kita. Senangkah, susahkah, dia tahu. Dia tidak biarkan. Dia cuma minta kembali, buka hati, kembali membangun hubungan kembali. Di dalam kebangkitannya Tuhan minta kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Dia bangkit, begitu murid-murid takut, mereka gemetar. Malaikat katakan dia sudah bangkit, kenapa kamu cari dia di sini? Dan tengah jalan bertemu dan dia juga katakan, malaikat bilang kamu pergi, tunggu di Galilea dan bertemu Yesus bilang pergi, kasih tahu saudara-saudaraku di Galilea, aku akan pergi ke sana.
perkataan yang setelah dia bangkit. Tidak ada perkataan yang lain. Dia cuma katakan, jangan takut. Pergilah ke Galilea, tunggu aku di sana. Katakanlah kepada saudara-saudaraku di sana. Dan dia pergi ke sana. Terjadilah rekonsiliasi. Untuk kita jangan takut. Tuhan sudah bangkit. Itu kamu mau takut? Takut apa? Takut itu suami. Takut apa? Saya tinggal di itu Polima kita saya pakai perempuan takut mati total. Tidak ada. Tidak ada. Mati. Nanti ada banyak tawaran. Dengan uang 1 juta, 2 juta, 100.000. Kita tidak seperti itu. Amin. Amin. Kita tidak bisa menyangkal Tuhan kita. Kita tidak bisa disogok. Tuhan adalah kekuatan kita. Yudas itu dia karena dia gampang sekali tergoda dengan uang, dia berani disogok. 30 kepimpiran tidak ada arti. Dia buang dan dia gantungkan diri, dia mati. Uang itu udah beli tanah dan tanah sebuah tanah hakal dama. Yudas mati di situ, dikubur di situ. Dia takut hidup ini. Saya bisa makan kah? Saya ikut Tuhan Yesus ini. Dia tidak pernah kasih kita uang 100.000, 10.000, 100.000 mungkin terada. Mungkin 1 dinar di sana. Dia terkasih. Dia akhirnya terpengaruh, dia uang 30 kepimpiran. Tidak. Kita mengiring Tuhan karena keputusan hati kita. Kita percaya Tuhan karena itu karunia Roh Kudus bekerja di dalam kita. Mari kita tetap percaya Dia. Kita buka hati lebar-lebar buat Tuhan. Sambil kita merenungkan firman Tuhan. Kita harus tetap buka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah mazmurku, pujianku. Tuhanlah segalanya bagiku. Buka hati untuk Tuhan. Dan yang terakhir, Dia mati dan bangkit. Kita percaya bahwa tidak ada Allah seperti Dia. Dan Dia mau kita terus belajar mengenalkan Dia secara pribadi. Kembali membuka hati untuk rekonsiliasi dengan Tuhan. Dan Tuhan mau minta ada pujian, penyembahan, pengagungan naik untuk Tuhan. Karena Dia sudah ada di tahta. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah bersama dengan Allah Bapa di sorga. Dia butuh pujian, penyembahan. Dia butuh pengagungan kita. Karena Dia sudah jadi Raja. Segala sesuatu sudah ditaruh di bawah kaki Yesus. Dan Dia sudah serahkan kepada Bapa di sorga. Dia duduk sebagai Raja. Orang yang menjadi Raja, dia minta pujian, penyembahan kita. Kita dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, bahkan dalam ayat 20 atau 19-20 ke atas dikatakan, bertemu dengan perempuan Samaria setelah berbincang-bincang sampai masuk kepada penyembahan. Perempuan Samaria katakan, kami menyembah Tuhan Allah di gunung ini. Orang berkata, Yerusalemlah tempat penyembahan. Tuhan Yesus jawab, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Akan datang waktunya dan sudah tiba sekarang bahwa Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Melayani Tuhan, memimpin pujian, melayani hadirat Tuhan, serahkan hidup sungguh untuk Tuhan, melayani Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan bukan sekedar mati, Tuhan bukan asal mati, Tuhan bukan bermain itu drama, tapi Tuhan benar-benar mati dan bangkit. Dia minta kesungguhan kita, karena Dia sudah jadi Raja, Dia bangkit dari Raja. Tidak ada raja yang seperti Dia. Pemerintah, bangsa-bangsa, raja-raja, pejabat-pejabat tadi kita sudah baca. Sebentar mereka naik, sebentar juga. Di dalam kuasa kebangkitan, kita harus menyanyi, menyembah Dia dengan orang akan berglori bagi Tuhan. Tuhan tidak bilang apabila MDC ditinggikan. Tuhan tidak bilang apabila Ursula ditinggikan. Tuhan bilang apabila kita meninggikan nama Tuhan, Dia akan menarik orang datang ke tempat ini. Tuhan tidak bilang apabila gembala. Tidak ada artinya kita. Kita hanya waktu Tuhanlah. Segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Tapi manusia tidak menyelaminya. Mari hari ini kita mengerti tentang kebangkitan Tuhan. Haleluya, haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Buka hati untuk Tuhan. Jadilah penyembah, menjadi firman Tuhan dan menyerahkan hidup sungguh-sungguh berrekonsiliasi dengan Tuhan. Dan jadilah penyembah yang menyembah Tuhan. Di saat berdiri tidak ada banyak kata, hanya pujian, kudus, kudus, kudus.
Tutup mata jasmani. Haleluya.